Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita bersama-sama menerima tubuh dan darah Yesus, maka kita akan bersama-sama mendengar dan menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat pagi hari ini diberi judul menerima kenyataan yang ada dengan lapang dada. Baiklah, pada saat pagi hari ini kita akan kembali melihat kisah perjalanan seorang perempuan yang bernama Rut. Kita akan baca bersama-sama dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 hingga sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Demikianlah Bapak Ibu, dikatakan dalam firman Tuhan, pada zaman para hakim memerintah terjadilah satu masalah, yaitu terjadi kelaparan di tanah Israel. Dan pada waktu ada satu keluarga yang pergi meninggalkan kampung halaman, pergi menuju ke daerah Moab untuk tinggal di sana sebagai orang asing. Dan keluarga ini adalah keluarga yang utuh. Ada ayah, ada ibu, dan ada 2 anak laki-laki. Setelah keluarga ini sampai ke Moab, tidak lama kemudian Elimelech sebagai kepala keluarga meninggal dunia. Kemudian Bapak Ibu, dengan berjalannya waktu, kedua anak laki-laki itu menikah dengan perempuan Moab. Setelah mereka menikah Bapak Ibu, mereka tinggal di Moab kira-kira 10 tahun lamanya. Dan tidak lama apa yang terjadi dalam keluarga ini. Kedua anak laki-laki pun itu juga meninggal dunia. Pada waktu itu Naomi sebagai seorang ibu tinggal dengan kedua menantunya. Kemudian Naomi mengambil satu keputusan. Dia pulang ke daerah asal. Karena Naomi mendengar bahwa di
tanah Israel sudah ada hasil panen. Maka berjalanlah pulang Naomi dengan kedua menantu perempuan. Dalam perjalanan, Naomi memberitahukan kepada kedua mantunya supaya mereka pulang ke keluarga masing-masing, mereka pulang ke daerah masing-masing. Tetapi Ruth dia tidak mau pulang. Dia bersikeras untuk tetap ikut Naomi. Sedangkan Orpa dia bersedia untuk pulang ke keluarga dan ke daerahnya. Pada waktu itu Naomi sudah berulang-ulang kali memberitahukan kepada Ruth, tapi Ruth dia tetap tidak mau. Ruth dia bersikeras. Pada ayat yang ke-16 Ruth mengatakan demikian. Tetapi kata Ruth, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Itulah prinsip Ruth. Dia tidak akan pulang ke daerah dan keluarganya, tapi dia mengambil keputusan untuk mengikuti Naomi. Padahal Bapak Ibu, Naomi adalah seorang ibu yang tidak punya harta benda. Naomi adalah orang yang sederhana, tapi keputusan Ruth, dia akan ikut Naomi. Kemanapun Naomi pergi, dimanapun Naomi berada, disitulah Ruth akan tinggal bersama-sama dengan Naomi. Disinilah Bapak Ibu, bahwa Ruth dia bisa menerima kenyataan yang ada dengan lapang dada. Secara manusia akan apa yang akan diharapkan dari Naomi? Tapi itulah keputusan Ruth. Apapun situasi dan kondisi yang ada, Ruth dia tetap ikut Naomi. Disitulah bukti bahwa Ruth bisa menerima kenyataan yang ada dengan lapang dada. Bapak Ibu, menerima kenyataan itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Yang kita lihat banyak orang yang lari dari kenyataan yang ada karena dia tidak betah. Itulah fakta yang ada. Bapak Ibu, sekarang kita ini sedang dihadapkan dengan satu keadaan yang sangat berat. Bahkan kita melihat di mana-mana banyak orang yang mengeluh. Satu dengan lain saling bertanya, kapan toh masalah ini akan selesai? Tapi tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan jawaban. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sekarang apa yang harus Bapak dan Ibu dan saya lakukan? Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama kembali untuk melihat bagaimana Tuhan punya mau dalam kehidupan kita. Kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-6.
Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah menutup kesempatan untuk kita bertemu dengan Dia. Yang kedua, bahwa saya dan Bapak Ibu masih diberi kesempatan untuk berseru kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan saya dan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sedang menghadapi satu fakta yang ada seperti ini. Solusinya, mari kita bersama-sama lari cari Tuhan. Jangan kita lari tinggalkan Tuhan. Yang kedua, kita melihat bagaimana pengalaman Rasul Paulus. Rasul Paulus berulang kali ia harus menghadapi satu kenyataan yang sangat berat. Tetapi ketika Paulus dihadapkan dengan satu kenyataan yang ada, apa yang Paulus lakukan? Paulus tetap berupaya untuk menghadapi semua ini dengan lapang dada. Kita akan baca dengan suratan Filipi, dalam suratan Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada suatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, inilah Bapak Ibu, bagaimana pengalaman Rasul Paulus ketika dia menjalankan tugas pekerjaannya. Saudara sekalian, tapi ketika dia menghadapi hal-hal yang sangat berat dalam hidupnya, apa yang dia katakan? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, mari sampai hari ini kita masih diizinkan Tuhan berada di satu masa yang sedemikian berat. Tapi mari kita akan belajar bersama-sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Segala perkara kita tanggung, dapat kita tanggung di dalam Kristus Yesus yang bisa menjamin dan memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan pada saat ini. Marilah saya mohon kepada Bapak Ibu, saat ini kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa. Kita bersama-sama menyerahkan kelangsungan hidup ini ke dalam tangan Allah. Bahwa Tuhan Allah yang tidak pernah berubah, Dia sanggup memberikan kemampuan, kekuatan buat kita semuanya. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, pada kesempatan ini sungguh kami panjatkan pujian syukur, karena Engkau adalah Allah yang terus mengasihi kami. Firman-Mu yang sungguh menguatkan bagi kami. Itulah sebabnya pada saat ini kami kembali menyerahkan kelangsungan hidup ini ke dalam tangan Engkau. Bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya
kami semua benar-benar Tuhan menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami ke dalam tangan Engkau, bahwa Engkau Allah tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan kami. Engkau akan terus ada buat kami. Saat ini Tuhan, saya mau berdoa untuk seluruh anggota jemaat. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati seluruh anggota jemaat dari anak-anak sampai kepada yang sudah sepuh. Setiap keluarga, rumah tangga mereka berkati. Segala usaha, pekerjaan, penjarahan mereka diberkati. Sebagai seorang petani, sebagai wirausaha, sebagai karyawan, sebagai pegawai negeri, sebagai pelajar, Tuhan Engkau memberkati semuanya. Kami menyerahkan sepenuhnya seluruh anggota jemaat ke dalam tangan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Besar, kami telah panjatkan semua doa permohonan kami. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, pada saat ini setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Allah, saatnya tiba kita akan bersama-sama terima tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita bersama-sama terima tubuh dan darah Yesus, mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama memanjatkan satu pujian. Haleluya. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat pagi hari ini mari kita akan bersama-sama mengangkat tubuh Kristus di tangan kanan kita. Sementara Bapak Ibu akan mendengarkan perkataan Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Marilah Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama terima. Kita akan bersama-sama sambut dan kita makan tubuh Kristus dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita makan bersama-sama. Setelah kita bersama-sama terima tubuh Kristus, mari kita mengangkat hati, panjatkan syukur kepada Tuhan. Tanpa pengorbanan Tuhan tidak akan ada pengampunan dosa. Mari kita semua bersama-sama mengangkat hati, panjatkan doa syukur kepada Tuhan. Kami semua yang sudah terima tubuh-Mu, dengan segenap hati kami panjatkan syukur Tuhan, karena Engkau yang rela tubuhnya hancur karena kami. Terima kasih untuk perbuatan Allah yang sedemikian rupa bagi kami. Kami sudah sambut dengan sukacita, dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama akan mengangkat darah Kristus di tangan kanan kita. Haleluya. Sementara Bapak Ibu akan mendengarkan perkataan Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Haleluya. Mari kita bersama-sama sambut. Kita terima, kita minum darah Yesus Kristus dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Mari Bapak Ibu, setelah kita terima tubuh dan darah Kristus, kita akan bersama-sama mengangkat kedua tangan kita. Kita akan datang kepada Allah. Bapa dalam surga, pada saat pagi hari ini, sungguh hati kami melimpah dengan syukur Tuhan, karena pagi hari ini kami sudah terima tubuh dan darah-Mu. Kami sudah sambut Tuhan, kami sudah terima dengan sukacita, dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, pada saat ini Bapak Ibu masih tetap mengangkat kedua tangan saudara. Dan saat ini Bapak Ibu akan terima berkat. Haleluya. Kiranya berkat anugerah Allah Bapa, cinta kasih Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan bimbingan serta pertolongan Allah Roh Kudus melimpah dan menyertai kita semua dari sekarang ini hingga sampai selama-lamanya. Amin.